dulu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah rekayasa web, di mana orang lain harusnya kelompok lain udah pertemuan ketujuh. Ngapain kayak gitu? Karena kebetulan ada libur dan pas saya lagi sakit itu ya. Jadi kita akan bahas kuliah pengganti, yaitu pertemuan 6. Saya usulkan tanggal 6 Mei 2023 jam 2 sampai jam 4. Nah, kalian maunya apa? Mau online pakai Google Meet? Mau offline datang ke lab? Atau online praktek dari YouTube? Nanti saya minta hasilnya. Gini, kalau online Google Meet, otomatis kalian harus ada di jam ininya, ya kan? Kalau offline lab, harus di jam ininya juga. Kalau yang mempraktekkan YouTube, nanti ada jam paling lambat kumpulinnya hasil praktek itu. Berarti semi maksudnya. Kalian nonton videonya, nanti dengan mempraktekkan itu, ya, tinggal kalian kumpulin hasil kalian yang mana setelah nyoba praktek yang video tadi. Nah, maunya gimana? Offline, ke lab. Iya, hari Sabtu. Ini nih hari Sabtu ini nih. Nah, kita voting, maunya yang mana? Yang online Google Meet ada nggak? Susah, kenapa? Ya, aksinya kenapa? Ya, lo capek dan sempet lah. Ngurus bayi, ngurus anak. Offline, offline, offline. Yang Google Meet sekali lagi nggak ada, nggak ada. Yang online praktekin dari YouTube nggak ada juga. Jadi, berarti keputusannya offline ya. Nah, besok saya tanyain lab mana yang tersedia di hari Sabtu. Tanya lab apa? Allah, udah. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi keputusannya offline. Kalau kalian berhalangan hadir, jangan lupa kabarin. Oke, labnya saya perlu tanya BMK dulu. Yang tersedia mana? Oke, nanti saya kabarin kalian di grup. Nah, kelanjutannya di pertemuan apa? Kita udah bahas dashboard segala macam, bukan bahas pos, ya kaitannya dengan konsep terbit segala macam. Hari ini kita akan bahas tentang ada pos, ada peg. Nanti ceritanya di soal UTS ada. Kita bahas soal UTS-nya aja ya, kita bahas bakal kalian hadapi baru kalian sesuai dengan ini ya. Oh, lalu apa yang nanti dikasih soal UTS? Lebih enak kan sekarang kan, jadi kalian bisa kerjain sejak hari ini kan. Nah, ya dengerin baik-baik ya. Ini Institut Sains Bisnis Taula, soal UTS Taula. Udah, tenang, saya kirim nanti, saya kirim. Tahun akademik Taula hari Kamis 11 Mei. Jadi saya agendakan UTS itu bukan 11 Mei ini, tanggal 18 ini kumpulin. Jadi sejak tanggal 11-nya sebenarnya sudah saya kasih. Harusnya ngasihnya di tanggal 11. Maksudnya minggu depan harusnya baru saya kasih. Tapi kita diam aja ya, CCDT ya, saya kasih kalian duluan biar kalian bisa kerjain. Karena apa? Karena waktu kerjainnya 1 minggu. 1 minggu berarti baru saya dikasih 18 itu baru ngumpulin. Nah, kalau saya kasih sekarang otomatis 2 minggu. Nah, kan mantep kan? Padahal sebelum libur lebaran saya udah kasih tahu kalian juga untuk nyiapin konten dulu karena bisa diekspor. Nah, ini masih sempat lah, masih belum. Konsentrasi. Jadi ini abaikan ya. Kamis 11 itu abaikan. Saya udah kasih sejak sekarang. Berarti waktunya 2 minggu kalian kerjain. Yang harusnya saya kasih itu tanggal 11. Sampai ini jelas ya. Sifatnya individu dan take home. Individu itu artinya kerjain masing-masing, bukan kelompok.
Pak, jawabanku sampai jawaban dia nih. Nah, itu namanya bukan individu lagi. Oke? Ada jatahnya kelompok, ada jatahnya individu. Yang kelompok kayak kalian di DPWK kemarin, yang banyak kedekat loh, ya nggak? Nah, itu nggak dikasih lagi. Waktunya intinya jadi 2 minggu karena saya udah kasih di awal. Nah, ini tertibnya dibaca dulu biar tahu hasilnya. Yang saya minta tuh adalah folder aplikasi website WordPress-nya. Kalau yang saya tunjukin di sini tadi, saya folder aplikasinya adalah LAN. Oke. Dengan database, karena saya taruhnya di 2323E ada LAN, database saya bikin di folder ini. Di sinilah yang ada nyebutin DB LAN tadi. Oke. Nah, berarti dia udah include. Jadi secara soal di sini saya minta folder plus file SQL yang hasil ekspor tadi. Ya saya tunjukin di awal. Itu jawabannya, jawaban akhirnya. Dalam 2 minggu, intinya hari ini sebenarnya udah sebelum libur sebulan yang lalu tuh kalian udah bisa kerjain kok sebenarnya. Tinggal diekspor habis itu. Jadi waktunya sekali lagi yang dikumpul jawaban akhirnya adalah berupa folder apa itu aplikasinya dan database dalam bentuk SQL. Jelas? Yang poin pertama. Nah, kalau sudah dijadiin file terkompres, jadi folder LAN nanti jadi file zip, bisa 7-zip, bisa RAM. Salah satu itu. Yang saya tunjukin ini tadi itu kan baru kan yang saya klik kanan. Kenapa di dalam LAN sudah ada DB, sudah ada ini. Jadi tinggalin satu aja barangnya. Jelas ya? Udah? Nah, kalau sudah kan jadiin dia zip atau RAR atau 7-zip, bebas. Jawabannya kalian kumpulin ke saya paling lama di saat kita UTS itu, yaitu 18 Mei. Siapkan ke flash disk maksudnya. Kalian flash disk masing-masing, nanti saya jawab, copy pulang langsung. Pak, boleh tak ambil satu flash disk ramai-ramai? Boleh, selama kalian tidak takut tertukar atau kalian yakin yang kalian itu tidak tercampur. Boleh seperti itu ya. Pak, kontak flash diskku sendiri, boleh tak? Boleh. Udah? Oke. Ingat, kalau ngumpul jawaban, saya udah pernah bilang kan harus ada mengandung apa aja. Oke, taruhlah udah lupa, kita balik ke sini berarti. Nah, dia nih. Tiap ngumpul jawaban atau apa, saya bilang nih, pengumpulan tugas tes UAS, ada name, ada lengkap, mata kuliah kelompok. Jadi di file zip itu rename aja. Ada tim kalian, nama kalian, mata kuliah kelompok. Ini udah pernah disampaikan. Sudah jelas? Yang ini jawabannya hanya satu file zip atau file RAR atau file 7-zip. Oke? Kumpul ke saya paling lama. Pak, berarti besok pula selesai boleh kumpul ke Bapak? Boleh. Paling lamanya di hari Kamis itu 18 Mei tepatnya di antara jam 7 sampai jam 9. Kalau udah selesai sebelumnya boleh ngumpulin di lab 2 yang ngumpulinnya pakai flash disk. Udah? Yang nggak boleh adalah ngumpulin jawaban yang sama atau mirip dengan mahasiswa lain. Nah, nilainya akan dibagi sebanyak jumlah yang ngumpulin yang sama. Pak, tenang, kami cuma berdua. Iya, berdua, dapatnya 100. 100 bagi 2, 50. Udah, makin banyak, ya makin besar lah. Makanya teman kalian ada yang dapat nilai 8, 18, yang UTS yang kemarin tuh. Ya enggak? Mesti kita coba-coba. Nah, telat ngumpulin sama dengan pengurangan nilai. Pak, minta batas waktu, padahal lama bulan-bulan, gitu lihat nih. Terakhir kita ketemu kapan? 6 April, sekarang 4 Mei. Udah 2 bulan. Ya bener lah, 2 bulan tuh liburan. Mantep, gitu kalian. Itu malah kebetulan, ya gak? Jadi, gak mungkin telat lah ya, kalau kalian kerjain. Oke, lanjut. Nah, ini intinya.
Kalaupun laptopnya yang saatnya masih belum jalan atau olahraganya belum jalan, jangan di jam perkuliahan ini kita bahas ya. Nanti kita bahas perlu ngapain ya. Oke, temuin saya besok aja. Besok pagi untuk Lake dan Lola ya. Oke. Nih, instruksinya sama seperti yang sudah saya sampaikan soalnya. Kalian membagi dengan pribadi yang isinya kegiatan kalian. Pernah berbuka bersama atau nerima tamu atau apa. Bisa dengan pasangan kalian, bisa dengan keluarga kalian, bisa intinya ngapain. Saya hari ini berantem misalnya atau ngabuburit, boleh. Saya hari ini beli takjil atau bikin takjil menggunakan WordPress, ketentuan ini di bawah. Jadi ketentuan lengkapnya hanya 15 poin. Kalau nggak jelas nanti kita tanya ya langsung ya. Buat judul dan slogan, di mana buat judul dan slogannya? Tidak tahu. Dan lupa. Oh, Feby tahu? Oke, nonton aja di video ya, nanti ada tuh. Di video awal-awal Insan WordPress ada. Hah? Di post. Nah, pokoknya ada ya, jangan sampai salah ya. Jadi tiap salah, minus satu, ujung-ujungnya habis. Intinya setiap kesalahan ada minusnya di sini. Sudah ada format penulisan URL. Jadi kalian lihat nih, localhost 2223D. Kalau localhost itu sama dengan ktdom atau www, berarti di dalam ktdom atau www itu ada 2223D. Ada folder KMS4J, ada folder nama depan kalian masing-masing. Kalau nggak tahu nama masing-masing kita lihat. Adriana, berarti foldernya Adriana. Al-Fatih, misalnya, berarti Alwan. Nggak usah minus ya. Yang benar, kenapa kata nama mau ada minus ya? Enggak. Terus Anissa tanpa H. Anissa doang, tanpa H, Alvin doang. Bedanya yang lang, Pak, lang gimana kemarin? Tetap lang, tapi yang lang sekarang dia kebetulan udah 2323E, tapi KMS 4G nya belum ada. Jadi kalian harus ada folder itu baru ke lang. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini tinggal kalian ikutin aturan nama folder dan aturan URL ini udah bisa harusnya. Kalau salah ya minus. Pak, namaku cuma Sudirman, katanya. Cuman ya, jadinya Sudirman doang. Jangan Sudir aja ya. Satu nama kata di depan Lola, kayak gitu dan seterusnya. Udah jelas nomor 2? Oke, nomor 3. Nama database-nya namain kayak gini. Ada DB, ada underscore, dulu 3D, KMS4J, nama depan. Sama kayak kita latihan elang, nah kita elang apa namanya? Bedanya saya cuma nambah KMS 4J. Bedanya di situ. Tenang, soalnya saya kirim ke ini apa namanya nih? Telegram. Tabelnya 3 karakter nama depan kalian. Sudah ada contohnya. Kalau Rizky Pratama nama depannya kan Rizky. 3 doang yang dipakai Riz. Kita lihat nama lain. Elang. Edi, Edo, Ilham, Ilham. Oke, sudah. Jangan JH aja. Yus aja. Dan kalau panjang ini, sudah. Untuk login admin, yaitu saat kalian install diminta user sama password. Nah, nama masing-masing. Jadi kalau lang apa gitu, lang cedana apa gitu, lang 5 cedana, usernya adalah lang, passwordnya lang kecil. Adriana November pakai adalah Adriana doang. Anissa Firdaus adalah Anissa, user passwordnya Anissa. Al-Fatih Al-Alaja. Ya, jangan. Nindai, turun. Udah kayak gitu.
Gak ada pertanyaan sampai ini? Oke, aman berarti. Link, ya linknya bentuknya seperti ini. Nanti ada di pengaturan permaling. Yang bahas pengaturan intinya sudah pernah disampaikan. Nih, bahas pengaturannya. Kalian cek di mana yang bahas pengaturan. Sekilas tentang e-pos ada pengaturan. Berarti di pertemuan ketiga ada membahas tentang yang permaling ini. Oke, kalau lupa tonton. Ada dong, semuanya sudah disampaikan. Nah, temanya harus satu, katanya. Intinya yang nggak dipakai hapus. Maksud tepat. Nah, kebetulan tema itu baru kalian bahas adalah di pertemuan ke-6. Belum tahu kan berarti kan? Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi, ya di sini cukup tahu dulu temanya intinya yang aktif itu adalah tema yang untuk dinilai. Kalau kalian memilih intinya yang Pak untuk pakai tools benar, tapi yang kalian aktifin yang lain, ya saya nilai yang aktif itu karena yang aktif itu yang akan mempengaruhi tampilan front end-nya. Cara gimana sama? Berarti yang bagian ini kita masih perlu bahas. Nah, kelanjutannya pengguna selain admin itu sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga, yaitu daftar user baru dengan role berbeda. Sudah pernah, jadi kalian bisa mengerjain. Jadi tulisan yang dibikin oleh kontributornya ada dua. Sudah termasuk yang nomor 89. Nih nomor 8 10 ini dia duanya sudah termasuk di sini. Ya, tapi kata-katanya minimal ya, berarti kalian boleh lebih. Tapi minimalnya segini. Nih, kan dia bikin tulisan 2. Adminnya berarti bikin berapa tulisan? Kita hitung 2 tambah 2 4 4 tambah 1 5. Berarti adminnya cuma butuh 5 tulisan. Yang lainnya kontributor 2, autor 2, editor 1. Editor malah enggak, adminnya bikin 6. Karena di sini hanya merevisi dan menerbitkan yang kontributor ini. Oke, hubungannya dengan nomor 4 nih. Jadi yang ini harusnya udah jelas, tambahkan pengguna selain admin. Jangan diganti role-nya. Jadi yang ditambah itu nanti total penggunanya ada 4. Pengguna dengan kontri, pengguna dengan author, pengguna dengan editor. Oke, plus satu lagi admin kan jadi 4. Udah baca di sini dia mesti ngapain. Yang namanya terjadwal belum terjadi. Ini yang nilainya gede. Bikin konten minimal 10 post. Oke. Post itu yang mana Pak? Yang kita pelajari di pertemuan 4 itu. Jadi kalau belum pernah nonton video dari awal, segera tonton biar tahu. Udah saya upload di YouTube, Pak, YouTube apa, cari nama saya, nanti pasti ada. Pak, kapan Pak upload? Kalau kalian udah subscribe, aktifin notifikasi, pasti tahu. Udah ya. Terus saya mintanya di sini sudah saya jelasin juga sih sebelumnya, kaitannya dengan kalian masing-masing, bukan orang, kalian. Pak, udah bahas tunangku, tapi ada kaliannya, dibuktikan dengan ada kaliannya. Pak, aku ketemu Luna Maya di bandara, nah mana kalian foto sama Luna Mayanya? Oke. Lah, nilainya dapat ala kadarnya jika kalian bikin konten ala kadarnya juga. Intinya kalau malas dapat nilainya malas. 1 post 4 poinnya. 1 post 4. Jadi kalau ada 10 40. Fake itu juga. Tapi fake-nya kan kita belum pelajari Pak. Inilah yang kita pelajari di pertemuan kelima ini. Nanti kita kaitkan dengan yang kita bahas di soal ini. Fake-nya cuma diminta 5, tapi relevan dengan diri kalian masing-masing.
Contohnya perfect tuh, hari ini kita bahas. Nah, masing-masingnya butuh ada media gambar. Bisa juga kalian tambahin yang lain, tapi yang wajib itu gambarnya. Pak, tunaknya bercon, masa cuma gambar, tunak ada video, boleh tambahin video. Oke, saya hari ini menjual petasan gitu kalian, karena mau Idul Fitri gitu kan, boleh kayak gitu boleh. Tapi mana kaliannya dibutuhin dengan gambar. Jangan kalian foto dari jauh gelap-gelap kalian lihat, harus jelas orangnya. Terus yang terakhirnya 20 poinnya, tema yang kalian pilih itu menarik. Menarik ini maksudnya enak dilihat. Lah, habis ceritanya. Oke, nah soal ini nanti saya kirim, kita akan bahas pertemuan kelima kita ini dulu. Konsentrasi ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah login dulu. Apa login saya ini? Ya sebenarnya kalaupun lupa, kita bisa ngintai di DB Elang kemarin di tabel user ya. Saya tulis apa? Admin misalnya. Nah, udah, karena memang biar gak lupa saya admin admin. Nah, jika sudah, saya mau bahas tentang pack. Pack itu apa? Tulisannya laman di sini. Yuk kita akses. Akses laman. Tabel baru. Ada begini ya. Pak, kok keterangan kali-kalinya saya pernah ingat model-model ini. Hampir keterangan saya klik post, ini tampilannya. Saya klik alamat, ini tampilannya. Oke, sebenarnya dia kakak beradik, bisa dibilang kakak beradik, mirip saudara kembar, jangan dibilang kakak beradik. Satunya post, satunya pack atau halaman. Bedanya apa? Nah, kalau gampangnya post ini adalah suatu konten yang sifatnya untuk history. Beritanya bisa basi. Pack ini yang untuk sifatnya ya dalam tanda petik ya sifatnya kekal atau kalau berubah pun jarang. Apa maksud kata kalian enggak? Saya ulangi ya. Post versus pack. Post itu apa? Sifatnya bisa basi atau historical. Kalau pack sifatnya kekal, jarang diupdate. Apa maksudnya kayak gini? Gampangnya gini. Tahu si Once sama Ahmad Dhani? Enggak. Oh lah. Ahmad Dhani dibayar 10 juta, Once begini, masih baru ya. Udah kelihatan kayaknya. Masih baru ya. Di depan Ahmad Dhani tidak akan lagi bawakan, masih baru. Memanas. Once dan segala macam. Sejak kapan sih mereka temenan? Nggak tahu lah, jawab awak. Intinya lama ya kan? Nah, zaman dulunya mereka bareng-bareng di band Dewa, ya nggak? Nyanyi lagu segala macam. Oh enggak? Tapi belakangannya dia berantem. Ujung-ujungnya ke depan berteman lagi nggak? Belum tahu lah ya, kan masa depan lah. Nah, itu namanya sifatnya bisa basi. Dulu mereka mesra, manggung sana sini, konser. Oh, ada geh. Nah, tapi sekarang kenyataannya begasa, ada jadi lagi nyanyi laguku kata Ahmad Dhani. Itu yang sifatnya bisa historical. Oke. Intinya terbarukan atau berita baru mereplace berita lama. Itu yang kaitan dengan post. Contohnya kayak gini nih.
Contoh lainnya ya. Si Al-Fatih jalan-jalan ke Blinyu, makan otak-otak. Lah ceritanya saat itulah. Ada. Tapi Al-Fatih punya orang tua. Orang tuanya berubah-berubah nggak? Enggak kan? Nah itu ditaruh di pack. Saya tulis aja lah. Contoh pos. Cerita Al-Fatih jalan-jalan ke Mentok. Naik apa ya? Ongol-ongol. Nah contoh pos lainnya, cerita Al-Fatih pacaran dengan Nindi, tahu-tahu ditinggal Nindi di bioskop. Nah, contoh pack silsilah keluarga Al-Fatih. Oke, silsilah keluarga, lokasi rumah, CV atau tentang atau kontak. Nah, kalau ada suatu perusahaan atau suatu instansi itu visi misi biasanya. Kenapa? Ya itu jarang diupdate. Biasanya visi misi ya setahun sekali ubah misalnya atau 5 tahun sekali. Oke. Si sebelah laki siapa namanya? Natalia kerja di mana? Yayasan Tunas Karya. Apa? Yayasan itu bidang apa? Nah, bidang apa? Bidang pendidikan. Nah, bisa bahas ya visi misi yayasan, terus pendiriannya kapan, sejarah di sini. Sejarah atau ya tentangnya tadi. Tapi kita bahasnya kalian pribadi ya kebetulannya di sini ya. Kenapa? Karena ya dari pengalaman ada beberapa teman kalian yang kesusahan nyari data, khususnya yang dia susah ke tempat instansi tertentu. Kalau ada tempat kerja masing-masing sih enak. Kalau dulu saya bebasin. Kalau sekarang biar gampang ya cerita kalian aja. Nah, tapi yang dimaksud peruntukan PEK itu apa? Contohnya kayak gini. Kalau yayasan tadi ya ada sejarahnya. Terus ada strukturnya. Oke, ada pendiri, ada ininya dan segala macam. Jadi sifatnya tetap jarang diupdate. Masa bentar-bentar ganti pengurus hari ini, pengurusnya ini, besok ini, kan enggak kan? Nah itu bisa ditaruh di pack. Kalau cerita yayasan hari ini ulang tahun misalnya, ulang tahun siapa aja yang datang, nah kamu bisa naruh di post. Oke, ada bayangan nggak jadinya? Dia cuma beda kapan digunakan aja antara post dan pack. Oke, udah. Oke, terus apa lagi contoh fake? FAQ. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya bisa ditaruh di sini, di suatu pack. Kalau website Atmaluhur, nah pack-packnya itu contohnya profil sejarah visi misi sambutan yayasan, sambutan ini pendaftaran misalnya organisasinya LPPM apa jarang diupdate yang gini nih, kemahasiswaan penelitian. Tapi ada namanya pos selamat merayakan Idul Fitri sekarang nih 144H, tahun depan udah 145 dan seterusnya kan. Ini nih akreditasinya sekarang yang dapat B, berikutnya belum tentu B lagi kan. Sekarang nih buka bersamanya 14 April, cerita selanjutnya belum tentu kayak gitu lagi. Udah, itulah yang pos. Ya bisa basi. Udah ya, lanjut ya. Oke. Jadi perbedaannya apa? Kapan menggunakannya aja. Nah, umumnya yang jadi pack itu biasanya dijadiin menu. Yang jadi pack biasanya dijadikan menu. Oke. Makanya di soal ini nanti yang ada laman atau pack ini wajib dijadiin menu. Kalau ini kalian lihat 40 poin berarti satunya
4. Yang ini 5 kali 4, 20. Berarti ada plus 5-nya dari menu. Kalian nggak bikin menu, otomatis minus 5 di sini. Oke, bukan 5, bobotnya 5 masing-masing, bukan. Tetap 4, tapi ada yang dijadiin menu. Menunya dari mana? Ya biasanya dari tema itu, dia bisa dibikin. Nanti kita pelajari nih. Oke, kita akan bikin pack. Nah, yang penting kita udah tahu dulu contohnya untuk apa. Kalau udah tahu, baru kita bikin menunya itu pakai apa. Nah, ada kategori, ada tag, ada komentar, media di halaman web, beda post pack. Kita akan bahas itu. Jadi, kita balik ke sini, tambah judul untuk halaman baru, sudah. Misalkan lokasi aja. Sudah. Saya bertempat tinggal di jalan nomor 10 blok B, kelurahan. Nggak usah lengkap kayak gini, intinya kalian tahu aja. Kelurahan Bakem, Kecamatan Baka, Kabupaten Bangka. Lah, pura-puranya kita ngambilin peta. Berarti kan peta tuh ngambil dari Google Map. Yayasan Bumi Gora tadi. Bumi Gora. Jauh gitu kalian ngambil. Ada tahu apa lah ya nggak? Nih, saya basing-basing nih ngambil Bumi Gora kan. Saya akan ngeklik bagikan. Saya ambil sematkan peta. Yang ini nih kemarin tuh, kan udah pernah kan? Yang salin HTML. Habis itu kita masukin ke di sini kan, tambahkan HTML khusus bloknya, kita paste kodenya. Nanti dia petanya bisa diambil. Udah kan? Yang ini nih, yang saya ada ngambil emang lagi goyang, ada apa? Ada peta di sini nih. Ada? Oke, sudah ada barangnya, ya tinggal kita terbitkan. Udah, intinya kalian tahu pakainya aja, udah terbitkan. Ini yang mau saya jelasin deh. Udah? Ada back end, ada front end kan? Itu jangan dilupa tuh. Kalau kalian lihat di atas ini, kalau saya klik home-nya, yang home-nya ada elang doang. Mana pack tadi? Gak ada yang bisa diklik kan? Ada? Nah, nggak ada pack-nya tadi. Kita nyarinya pun bingung ada di mana dia. Nah, kayak gini. Setelah terbit ya sekali lagi ya. Coba klik W ini, klik tampilan, klik tema. Tampilan tema. Tampilan tema. Udah. Lalu jika sudah, dia memang tidak semua tema support yang namanya ada pack. Ya, kita mestinya ngapain? Mesti nyari yang support itu yang mana. Coba 2023 kita aktifkan. Udah? 2023. Nah, kalau sudah, kita reload yang ini, halaman front-end-nya. Ada nggak dia? Nah, ternyata ada di sini pack-nya. Ada lokasi. Nah, lokasi sesuai yang saya bikin tadi, ada petanya. Ada ya? Oke. Kesimpulannya, menu itu lagi. Tema ya ada yang tidak mendukung menu. Jadi tugas kita ya nyari tema yang mendukung menu karena mau aktif menu. Udah. Contohnya kayak gini, ada menunya. Sudah ini? Oke, jika sudah, lanjutannya gini. Umumnya yang jadi menu itu adalah pack. Kenapa? Karena pack itu umumnya yang orang mau gampang nyarinya. Lu teman tahu kontaknya gimana ya? Orang ngeklik pack itu. Yang ini ya, dari tema dari 2023. Kalau nggak ada tema yang
aktif ya berarti kita ganti ke tema yang lain sampai dia ada. Pak, katakan kebetulan ini saya mau nambah sub menu di lokasi, gimana caranya? Ini mau kita bahas ya. Coba klik back lagi, laman, semua laman. Ini untuk nambah back, laman, semua laman sudah, klik, sudah, klik tambah baru. Jadi di bawah lokasi itu kita mau nambahin ini, udah, tambah baru. Nah, judulnya misalnya kita tambahin di sini lokasi satunya kantor. Karena untuk latihan doang saya nggak nambahin di bawah ini ya biar cepat. Nanti tugas kalian yang nambahin. Udah kayak gini. Jika sudah, kalian cari di bagian kanan ini yang namanya atribut punya induk. Atribut punya induk. Induknya pilihlah di lokasi. Maksudnya apa? Jadi kalau ada induk ini parents-nya, dia punya sub nanti. Kalau kita nggak tentuin gimana? Ya kayak sebelumnya yang lokasi itu kan nggak tentuin, nggak punya induk siapa-siapa. Ini lokasi ini induk dia jadi lokasi kantor. Udah terbitkan. Memang nggak ada isi ya, kita latihan aja doang, ini nggak ada isinya. Karena apa, tujuan saya mau bikin pack yang jadi menu. Sudah. Ini adalah nambah pack baru atau nambah halaman baru. Judulnya kantor. Parentnya adalah parent itu apa gitu? Induk adalah lokasi. Jika sudah, reload halaman front end-nya. Nih di sini. Nanti kalian akan lihat dia ada garis ke bawah. Nah kalau ditunjuk ada lokasi kantor. Begitu juga selanjutnya, Pak, saya mau kantor punya submenu lagi. Berarti induknya kantor pula. Oke, udah. Lalu dicoba lagi ya. Oke Pak, masih soal kita, Pak. Berarti tambah baru, laman tambah baru. Ya ini dia. Lokasi kali ini lokasi kampus misalnya. Nindi mau pulang. Sampai tidak bisa penting kembali nak pulang, minta Al-Fatih antara Al-Fatih siap Hindi itu hal penting deh. Apa dengan begasa tidak ada Al-Fatih yo. Lanjut loh. Kita lanjut kampus. Di sini bagian bawahnya cari tentang atribut halaman induknya. Kalau kita mau dia sub lokasi, ya kita pilih lokasi. Tapi kalau dia mau subnya kantor, berarti pilih kantor. Oke. Ininya tinggal kalian tentuin siapa di bawah siapa. Nah, kalau mau subnya lokasi, berarti ada dua menu di lokasi ini. Nah, oh, lah, bisa kan? Tentang isinya ya, kalian isi sendiri di bagian ini. Kalau kalian udah tahu cara pakai post, harusnya udah tahu cara pakai untuk pack juga. Enggak susah intinya. Tetap bisa digunakan seperti menggunakan yang post. Oke. Berarti untuk pakai yang ini udah tahu ya? Udah. Nah, saya ulangi lagi soalnya tadi. Jadi gawean kalian adalah bikin minimal 5 pack. Minimal itu jadi lebih ya maksudnya, minimal 5. Siapa tahu salah, dari halaman lainnya itulah ditambahin nilainya. Jadi alokasi untuk nomor 9 ini adalah 25 poin. Kalian bikin 5 salah, minim pula, ya otomatis dapatnya dikit juga. Oke, yang relevan dengan diri sendiri. Nah, yang relevan salah satu contohnya apa? Lokasi dan itu tempat tinggal. Oke, visi misi untuk apa kalian ada visi misi pribadi enggak? Kecuali kalian lagi bikin web untuk web, contohnya yang web atau BPM.
atau yayasan nanti ada struktur organisasi untuk apa ya kayak gitu. Masa kalian memimpin kalian sendiri? Ada. Jadi kalian tentuin yang sesuainya apa dengan kalian. Lanjut, lanjut ya, lanjut. Yang relevan wajib menggunakan gambar. Yang saya tadi itu nggak ada gambar, nggak ada teks, kalian tambahin di situ. Jumlahnya tidak dibatasi. Intinya ya makin kalian kawan ngerjainnya ya makin saya nggak pelit-pelit juga kasih nilai. Kalau kerjanya pun jangan enggak ya, nambahnya pun dapat nilai pun jangan enggak. Udah? Jangan menggunakan media yang sama dengan mahasiswa lain. Nah, bisa jadi kecekar maksud saya itu. Oh, dia ini mirip-mirip dengan ini nih, berarti ngerjainnya bareng. Laman yang dibuat wajib dijadikan menu. Udah sih, karena apa? Biasanya tema-tema itu dia otomatis jadiin dia menu. Oke, kalian mau ada sub kayak gini pun nggak masalah, tetap saya hitung nanti. Lah ya, lanjut ya. Lanjut. Pak, menu tadi ada kelanjutannya nih ya. Sebenarnya kita bisa ngatur juga dari tampilan menu. Hah? Ini dah, lihat. Oh, dah. Ini dah, Nah, ini temanya kebetulan memang tidak mendukung yang namanya menu. Jadi biar ada bagaimana, ya mau nggak mau kita ngaktifin tema lain yang ada barangnya di sini. Kebetulan nggak ada juga. Di sini 2021 kebetulan ada. Oke. Jadi menu itu kita bisa tambahin dia sebenarnya di tema menu. Pak, kalau udah muncul kayak nanti gimana? Ya menu-menu lain, menu tema lain biasanya menyediakan itu. Kebetulan dia nggak ada, ya berarti kita mesti cari tema yang lain. Kalau enggak, dia nggak maksimal. Oh, udah. Nanti kita balik lagi ke menu ini. Intinya saya mau tunjukin bahwa Pak, menu ini apakah dari halaman semua? Kalau soal UTS iya, tapi menu itu nggak harus dari halaman. Contohnya apa? Contohnya web manuver tadi. Nih, Pak, kalau saya mau nambah tulisan beranda gimana? Atau home ini? Home ini kan bukan page. Home ini adalah manggil dia sendiri. Bisa, kita bisa nambahin dari menu. Itu namanya ini untuk link. Pak, saya mau nambah yang ini nih, blog ini. Dia akan panggil suatu halaman post type post. Kalau kita tambahin post type post di sini di web kita ini ya, nih, apa yang keluar? Sama kayak tadi, semua post yang ada. Berarti kan inilah blog ya. Nah, saya bisa nambahin juga dari post type untuk blog ya. Jadi dia yang page tadi, yang di sini, yang di halaman awalnya ya, yang ini nih, bukan hanya dari page. Dia dari page bisa, dari kategori bisa, dari link bisa. Jadi kita bisa ngatur dia. Nah, nanti akan kita bahas lagi kalau udah bahas tema aja ya. Ini sementara kita biarkan dari sini, menu itu dari halaman. Ada pertanyaan sampai ini? Belum ya? Mantap. Kita lanjut jika belum. Nah, di sini ada kategori ini. Kita bahas kategori, kalian lihat aja nih. Kategori itu untuk apa? Dia adanya di post. Kalau kalian lihat di sini, kok berita yang saya tak berkategori, Pak? Kalian, yang saya ini udah di post ya, semua post. Kategorinya kok yang saya berita, yang kalian tulisannya tak berkategori. Kenapa? Karena waktu itu saya tunjukin ke kalian post kategori. Di sini saya ada nambahin sesuatu yaitu berita. Saya simpan. Oke. Nah, contohnya ini saya tambahin lagi. Kategori cikar kecil. Saya tambah. Kategori itu muncul cikar. Tapi di semua post ada nggak cikar? Jawabannya belum. Kapan baru ada? Jika kita bikin post cikar
dengan pilihan kategorinya, saya kecilin, nih pilihan kategori adalah cikar. Jadi satu pos itu bisa beberapa kategori, one to many. Ya, satu pos bisa beberapa kategori. Kategori ini ngelompokin loh. Lagu apa misalnya lagu ini, ya kayak film tuh lah kan jangan lagu. Film horor tapi dia ada actionnya misalnya, berarti ada dua yang dicetak. Jadi saat orang ngeklik horor tampil film itu, orang klik action tampil juga. Udah ya. Nah berarti saya cuma mau cikar, saya ketikkan. Nah nanti di semua pos adalah yang cikar ini. Udah ya. Kenapa? Karena saya pilih kategorinya. Kategorinya untuk apa? Untuk kelompokin. Contohnya apa? Contohnya yang saya bilang film tadi, layar kaca 21 masih ada nggak ya? Nih, layar kaca 21 deh. Horor. Aduh, horor. Nah, genre horor. Semua horor tampil. Tapi horor itu kan ada yang drama, ada crime. Nah, ini kategorinya nih berarti nih. Ya, dia ada beberapa kategori. Ya, mirip kayak gini lah penjelasannya. Oh, udah ya. Kategori pos ya. Dia termasuk apa? Tapi tenang, saya nggak minta di UTS tuh nggak ada minta tentang ini. Cuma untuk melompokin. Contoh, beritanya iya berita, tapi tentang artis misalnya. Artisnya kaitannya dengan musik yang kayak apa dan tadi. Berarti kalian bisa ada kategori berita, artis, dan musik. Jadi saat orang mau nyari tentang musik, ada juga yang kayak apa dan tadi muncul. Oke? Wah, itu namanya kategori. Terus ada namanya tag. Nah, tag ini kalau yang pemain blogspot.com itu, ini sama dengan label disebutnya. Label itu apa-apa keyword yang dicari. Biasanya kita bisa taruh di tag. Tag ini ada di mana? Tagnya ada di post juga. Jadi di post ini kita bisa sunting. Di bagian kanan ini ada namanya tag. Kalau di WordPress disebutnya tag, kalau di yang lain di blogspot.com itu disebutnya label. Label itu semacam untuk pencariannya. Jadi kalau orang ngetik keyword itu dia ketemu lari ke web kita. Kita kan nyari kayak gini nih. Layar kaca 21 tadi itu ada muncul kayak gini ya. Contohnya saya nyari apa lagi nih? Ini loh, cacanya. Ada nggak yang tulisnya? Sinopsis segala macam. Cocok segini. Ini dulu. Pengendara aplikasi banyak. Kebetulan sih nggak ada yang nambahin sih. Nah kita bisa juga nambahin kayak gini nih. Facebook comment plugin namanya, nanti bisa untuk web kita. Jadi kita nggak nyimpen datanya di kita, tapi ya di Facebook itu nambahinnya. Bisa seperti ini. Saya mau nambahin label itu. Kebetulan nggak ada YouTube. Nah ini adalah dia nulisnya nih kayak gini nih. Tapi dia kebetulan nggak pakai koma. Di sini juga ada juga label nih dibilangnya. Inilah tag kita tadi sebenarnya. Jadi feature nih kalau dilihat di sini ya besar ke kecil, berarti yang masuknya ke feature nih lebih banyak di sini. Nanti kita lihat. Yang kitanya apa? Yang kita nih tag, tambah tag baru. Misalnya tag barunya jika koma ganteng koma ya dipisahkan dengan koma. Jadi orang nyari ganteng cikar ya dapatnya di kita ini posnya. Nyari itu nyari di mesin pencari ya maksudnya. Jadi untuk mengarahkan ke pos kita. Jadi salah satu hasilnya ke pos. Kita perbarui. Nah, si tag tadi bisa kita lihat di namanya widget. Nanti kalian tinggal dicoba sambil dengerin untuk apanya. Nah, biasanya ya kita tinggal nyari yang namanya di sini ada tombol plus. Cari awan tag biasanya disebutnya nih awan tag. Nah, awan tag ada cikar ganteng saya perbarui. Saya coba cek ulang. Nah, di paling bawah, kebetulan tema ini di paling bawah, cikar ganteng sama-sama kecil. Tapi kalau saya
tambah yang baru. Calvin melihat Safira sedang tidur. Di sini saya aktifkan lagi tagnya untuk yang tikar. Tikar ruang saya terbitkan. Saya reload misalnya. Apa yang terjadi? Tikarnya lebih bagus, ya, lebih gede. Itu menunjukkan dia semakin gede, itu semakin banyak isinya, semakin banyak digunakan. Oke, makanya nanti ada yang kecil-kecil banget, ada yang lebih gede, malahan ada yang lebih bagus lagi tampilannya, bisa beranimasi, ya itu tergantung tema yang digunakan. Kebetulan ini semacam sistemnya untuk pencarian. Nah, kira-kira kalau mau cari ini apa keluarnya, maksudnya seperti itu. Oke, kalau saya beri kata-kata tikar, keluarlah seperti ini. Contoh, saya cari tikar, yang keluar tikar itu apa aja ya? Ganteng aja deh. Hasil untuk ganteng, gitu ya. Nah, dicarinya mesti mencari bukan ini di sini untuk posnya. Apa contoh posnya? Belajar. Kalau saya cari belajar, dia belajar pos keluar, ya. Ya, itu sekali lagi untuk pencarian yang bukan pencarian yang ini, pencarian Google. Lanjut ya. Cuma dengerin aja, keluar gak di UTS tag ini enggak, tapi kalau kalian udah jadi yang pro-nya untuk pengelola admin web, admin atau pengelola web ya ini butuh untuk SEO-nya terutama search engine optimizer ya. Komentar ya kita ada pelajari di pengaturan kemarin, perlu nggak di komen kira-kira yang kita bikin post ini. Contoh, Calvin melihat Safira, dia kata Safira, berarti kalau ada komen ini bisa kita nonaktifkan dia. Nonaktifkannya gimana? Jadi di sini nih punya tombol close, post ini punya yang namanya izinkan komentar, ini bisa kita lepas, bisa kita perbarui, bisa kita lihat lagi di sini yang awalnya ada kolom komen, nanti harusnya, nah nggak ada lagi kolom komen tadi, ya itu bisa kita atur supaya orang nggak komentar dinonaktifkan, misalnya seperti itu. Oke, tapi ingat itu tuh jika kalian webnya udah online, udah banyak pengunjung, misalnya ringan lah kalau orang yang komen hater banyak, kata kalian dibully, kalian misalnya lah, bukan banyak yang suka, malahan banyak yang pembulinya ya. Saya penting nonaktifkan itu caranya di sini. Udah ya, itu kaitan tentang komentar. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah media di halaman web ini. Nah, jadi gini ceritanya. Media itu bisa ditaruh di dalam post, bisa taruh di dalam laman, bisa taruh di dalam widget tadi sebenarnya. Contohnya apa media-media itu? Ya media apapun yang udah kita upload sebenarnya itu dianggap media. Saya mau upload video misalnya, taruh di dalam ini, termasuk media nggak? Iya juga. Ada nggak ya saya video ya? Titik MP4 misalnya. Saya cari video yang ekstensinya MP4, nanti saya mau upload WhatsApp lah jadi cepat biar. Nah, cara nguploadnya sih gampang, bisa dari media pustaka tambah baru atau ngedrag langsung, atau dari post tambah baru, atau dari semua post yang kita sunting, ya kayak gini nih sunting. Nah, kita mau nambahin apa medianya, bisa cari. Oke, bisa cari di sini. Pak, mau nambah gambar, Pak, mau nambah sebagai galeri, mau nambah sebagai video, ada semua di sini. Video, ya. Nah, apa filenya? Sabar, saya sedang nunggu di sini. Kalau udah dapet, saya upload. Cara pakainya pun nggak susah, tinggal drag ke sini. Ya, boleh jalannya dari sini atau dari sini. Bedanya, kalau di sini dia langsung ke page atau post. Kalau dari sini kita perlu mendapatkan linknya dia. Biasanya kita dapat URL-nya nih. Untuk dimasukin lagi ke lokasi lain. Bisa widget, bisa tema. Oh,
masih lama. Intinya gambarannya kayak gini lah ya, upload file. Kalau di sini berarti filenya ada di post. Kalau uploadnya di sini berarti kita perlu ngambil URL-nya. Pura-puranya, ini udah saya upload nih, Iwan Fals nih. Saya ambil URL-nya. Saya cukup close. Saya bisa ngapain? Saya coba nambahin di media, namanya audio player-nya untuk di bagian footer. Ini udah pernah nih saya tambahin Iwan Fals Bento nih. Audio. Ini kayak gini lah pustaka media atau dari URL. Sama kok, berarti udah pernah saya tunjukin. Ini dia ya. Tinggal kita perbarui, nanti di front page-nya ada yang begitu. Kalau video pun seperti itu, jadi apa yang kita lakukan sudah upload, dia bisa muncul. Ini hanya gambaran aja deh ya. Nah ini was-was tadi yang saya bilang tadi. Cuma ada masalah seperti ini nanti. Yang menggunakan SAM biasanya standarnya dia hanya ngasih 2 mega. Kalian bisa lihat di media pustaka. Coba tambah baru, lihat berapa di sini ya. Ada. Khususnya SAM, kalau kami Laragon sih dia baik sama kami 2 giga dikasih. Yang ada pakai SAM udah dilihat berapa mega. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gak ada. Nah, sehingga apa? Kalau video kalian di atas 40 mega, dia gak akan bisa diupload. Triknya gimana? Ya sebenarnya itu menguntungkan kita juga. Kalau video yang gede-gede itu biasanya ditaruh di YouTube. Cukup di-embed. Ambil link YouTube-nya, URL YouTube-nya tinggal ditaruh. Nah, contohnya ini. Saya tinggal ngambil, taruh sini, upload. Nih, jadi dia nih. Nah, siapa nih? Yasin, nah itu kayaknya. Oh, si Lake. Yasinta bukan? Kok ada yang dia ya di sini ya? Nah, saya tinggal ngambil URL-nya. Saya tinggal nerusin dari dia mau naruh di mana lah intinya di sini. Saya tinggal ambil video misalnya. Ya URL-nya tinggal saya ambilin atau pilih dari pustaka media nanti. Udah ada di sini. Ya, tinggal perbarui. Selesai. Nanti ini di post gitu ya. Di post ada kata-kata tidur. Berarti yang di tidur nanti ada video itu. Udah, itu yang untuk versi di-upload. Oke, inilah yang saya bilang media ya. Jadi media hari ini saya melayani apa misalnya, boleh kalian kayak gitu. Ceritanya apa? Jangan cuma gambar atau video. Nah ada cerita. Oh, lah. Berarti kalau media di halaman web, sekali lagi, bukan hanya video, bukan hanya gambar, tapi kalau kita naruh dia PDF juga, itu termasuk. Contoh di sini, saya mau nambahin PDF. Download, kata kalian, Yasin dalam bahasa Inggris, misalnya. Nah, Yasin dalam bahasa Inggris, kata kalian. Nah, misalnya di sini ada data yang kita pakai. Apa pokok saya upload dari sini ya. Saya cari PDF ada enggak, kebetulan di dia enggak ada, adanya berkas atau file. Saya pilih, saya tinggal upload, udah keluarlah preview PDF-nya. Intinya udah cakep banget lah pokoknya. Nah dia ada PDF reader-nya malahan langsung. Jadi orang lihat konten web kita ya banyak ragamnya. PDF pun kayak gini bisa lihat. Pak, unek bikin web misalnya untuk download software atau download apa yang kita cari filenya, file zip misalnya, file zip. Nah, ini saya basic jangan gede-gede lah. Nah, untuk yang spesial yang gede, umumnya diupload kayak di Mediafire atau ya tempat hosting itulah file, taruh file, berbagi file ya, atau Google Drive, linknya yang kalian tinggal taruh. Jadi
nggak mentah-mentah kayak naruh kayak gini. Karena apa? Karena hostingnya otomatis butuh space yang gede, kalian pun diminta bayaran yang lebih gede juga. Ya, jadi di sini ya saya coba cari gede yang kecil, contact form aja misalnya. Nah, cara pakainya gimana ya sama lah kayak tadi, tinggal kita upload. Nah, kalau saya mau pakai file ini caranya gimana? Tinggal kita edit yang ini. Nih download software nih kata si Kevin misalnya. Itu namanya file zip. Kebetulan nggak ada kan, kita pakainya berkas itu. Jadi untuk file yang lain pakainya berkas. Pustaka media karena udah diupload tinggal kita pilih. Tapi untuk yang tertentu yang udah terlalu gede ya sebaiknya jangan ditaruh di web kita. Upload di tempat lain jadi link, baik itu video maupun software. Nah, nanti di sininya dia jadi apa? Dia jadi tombol yang diklik undo baru tampil untuk downloadnya. Oke, tampilannya gitu ya. Nah, terus bisa diubah kayak begini-begini nih, harusnya bisa. Kita pilih aja dulu dia bloknya atau bukan tak baru itu target blanknya. Tinggal lanjut kalau mau diubah apa pengaturan ini. CSS-nya biasanya sini ya. Kita mau nambahin apa ya, itu untuk lebih lanjut ya. Ya sementara untuk tampilan dia, tampilannya hitam ini untuk temanya. Ini bisa berubah-ubah tergantung tema yang kita gunakan. Udah sih. Nah, jadi intinya di sini media itu apapun yang kita upload di web kita disebutnya media. Yang saya minta di soal, media yang wajib adalah media yang gambar. Sama back dan post pakai gambar. Pak, untuk lebih cantik saya pakai video juga boleh nggak? Boleh, tapi yang wajibnya gambar. Selain gambar ada teks tadi, jangan lupa. Teks itu untuk ceritanya, narasinya mesti ngapain. Udah? Nah, berarti soal UTS-nya udah jelas dong. Nah, kalau sudah, berarti untuk menu widget ini kita bahas di kelas selanjutnya aja nih. Oh, juga kalian kan udah lepas tuh. Apalagi dari penting kepalanya. Ya kita pulang cepat aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau kita pulang cepat ya, si Lake boleh ke sebelah nanti ya. Kita lihat laptopnya ya. Yang Lola, tergantung lah, Lola dulu lah, kayak Lola lebih jauh kayak kalau Lake kan Selindung ini dekat nih. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita kuliah mengganti itu kita bahas menu widget terus customisasi tema. Kita lihat apa sih untuk customisasi itu, terus apa nanti ada bahas plugin gitu untuk pertemuan ketujuhnya. Hari ini kita harusnya sudah tercapai, yaitu pertemuan kelima ini ada bedanya segala macam. Itu bisa kalau kalian kurang puas video yang hari ini, kalian bisa lihat yang video teman sekelas yang lain, yang A, ya itu harusnya udah banyak lebar saya jelasin. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum ditutup? Udah? Si Calvin belum juga? Oke, jadi ini soal tadi saya kira tuh apa nih? Nah, ini kan belum nih, nomor 6 nih. Nanti ya, tunggu di pertemuan selanjutnya ini. Pertemuan 6 kita bahas. Nah, ini saya kirim kalian dulu nih. Saya taruh di Telegram, di folder apa? Nah, soalnya itulah yang bisa dikerjain. Jadi udah bisa dikerjain. Ya ibaratnya kalau nggak ngerti itu tanya tentang materinya ya, bukan tentang jawabannya. Ya, tentang materinya. Ada lagi? Nah, ini saya absen yang belum baru hadir nanti ya. Ini sudah.
di sebelah kacamata. Nah, enggak terlalu jauh. Belakang Sudirman siapa? Belakang Sudirman. Nah, nambah sama Yusuf Firdaus kan sudah ya di sebelahnya. Di sebelah Yusuf udah juga tadi. Di belakang Lape. Fajar Anda. Oke. Untung dia pakai masker. Kalau enggak pindah salah dua itu. Sebelahnya Ilham yang mana? 117. Oke. Belakang? Hah? Sebelahnya? Oke. Yang di berkaca? Dan berkaca? Hah? Opsional. Bayaran Kristana. Bayaran Kristana. Terus? Ending Sunerji. Oke, ada lagi yang mau dipanggil? Lihat aja sendiri ya, sebenarnya. Nih, Haji Restu Agung Alfarabi Mitra Dewa, beberapa sudah dari kabarin Iqbal, si Hubri, Aminur, Rijal, Rizky, sedang kita udah kabarin. Ada lagi orang di sini tapi belum di absen? Gak ada. Gak ada. Soal UTS sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Mendetik kita pulang nih. Nah, Lola boleh ke sebelah berarti. Leka. Boleh lah melihat kondisi ya. Kalau yang si Lola udah baru kamu ya. Prioritasnya Lola. Enggak maksudnya. Dan itu si Leka, bukan Leka yang penyanyi ya. Jadi sekali lagi yang masih bermasalah soundnya atau radionya boleh ke saya ya. Oke, tapi jangan pas kuliah ini nanti kita lagi itu aja kelamaan judulnya pulang maksudnya. Jadi di luar jam perkuliahan kayak ini ada banyak evaluasi dan hati ya. Jadi yang Novi udah apa nih kamu? Aman. Oke, betul lah. Nah kita pulang. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya, hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi di kuliah nanti hari Sabtu ini ya. Ruangannya tunggu nanti besok saya kabarin. Terima kasih, selamat malam, hati-hati di jalan, dadah, juga. Terima kasih ya.